pasangan yang ingin dia nikahi, maka dia akan masuk ke dalam langkah berikutnya dalam nikahan, yakni sebuah istilah yang disebut dengan ta'aruf. At-ta'aruf secara bahasa diambil dari kata ta'arafa yata'arafu, yang artinya saling mengenal. Dan kata ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi ayat ini ikhwas sekalian juga menunjukkan bahwasannya Allah menjadikan ada seseorang bersuku A, ada seseorang bersuku B, ada yang warna kulitnya begini, ada yang warna kulitnya begitu. Ini semua tidak untuk menentukan derajat mana yang lebih mulia dan mana yang lebih rendah. Karena seseorang tidak bisa memilih dia itu berada di suku ini atau berada di suku itu, dia tidak bisa milih. Allah sudah tentukan dia lahir dari suku Jawa, dia nggak bisa menentukan, dia tidak bisa milih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menentukan kemuliaan seseorang bukan dilihat dari suku, bukan dilihat dari bahasa, bukan dilihat dari warna kulit, tetapi dari apa? Dari apa? Lanjutan dari ayat ini di surat Hujurat ayat 13, silakan nanti dilihat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Oh. Yes. Nah, sehingga lebih jelas ini atau lebih jelas ini? Hah? Yang ini? Yang ini jelas ya? Oke, kalau gitu baik. Ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, karenanya setiap orang, terserah mau dari suku apapun, terserah mau dari warna kulit apapun, untuk mengusahakan dirinya agar menjadi orang yang bertakwa itu bisa. Makanya Allah tidak akan lihat, terserah mau warna kulitnya gimana, terserah mau sukunya apa, mau Arab bukan Arab, Allah nggak peduli. Jadi seperti itu. Maka ini juga harus dicamkan di dalam setiap pemahaman kita dan juga keturunan kita. Nggak boleh ada sebuah suku yang merasa lebih tinggi daripada suku yang lain. Nggak boleh. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian seseorang warna kulit ini merasa lebih mulia dibandingkan dengan warna kulit yang lain. Nggak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka kalau kita perhatikan ikhwas sekalian, di dalam memilih imam, Allah dan Rasulnya tidak mengatakan imam harus dari suku ini, tidak. Tapi yang dilihat apa? Dilihat dari hafalannya, dilihat dari ini, dilihat dari itu. Jadi seperti itu. Nah, baik. Itu nggak kita bahas. Kita masuk di dalam tes. Habis baterai. Nggak ada. Baik. Sekarang kita masuk di dalam berikutnya. Penting untuk di situ keliru ya. Harusnya penting untuk diketahui, harusnya kalimatnya, bukan mengetahui. Penting untuk diketahui bahwa tidak ada aturan baku dalam ta'aruf. Jadi harus diketahui ya, kalian, tidak ada ketentuan baku di dalam apa? Di dalam ta'aruf. Tidak ada. Harus begini, harus begitu, nggak ada. Hanya saja dalam prakteknya banyak yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini.
Maka di sini saya tuliskan ta'aruf yang salah, dan ini kenyataan. Saya bukan ngarang-ngarang, bukan. Ini kenyataan. Apa itu? Seorang laki-laki mendatangi seorang wanita, kemudian mengatakan, boleh tidak saya ta'aruf dengan kamu? Ada nggak yang kayak gini? Nggak ada yang mengaku. Kemudian wanitanya menjawab, iya saya mau. Maka mereka pun kemudian saling mengenal, saling bertukar nomor HP, kemudian dilanjutkan dengan berkomunikasi di media sosial, di WA. Tidak jarang mereka berjumpa untuk saling berbicara masalah kepribadian masing-masing. Dengan bertanya misalkan apa hobinya, apa kesukaannya, kalau kita menikah nanti mau anak berapa, dan lain-lain. Ini bukan hayalan, ini kenyataan. Biasanya yang model-model seperti ini hanya apa? Hanya merubah penampilan luarnya. Kemana-mana pakai peci, bajunya koko. Yang perempuan juga seperti itu, kemana-mana pakai cadar. Tapi kelakuannya seperti ini. Kemudian mereka membungkus perbuatan itu dengan kalimat, ini kan ta'aruf. Maka saya sampaikan, semua ini tidak ada ubahnya dengan pacaran. Apa bedanya kalau kayak gitu? Hanya istilahnya aja yang dirubah. Hanya kemudian istilahnya diganti dengan bahasa Arab, sehingga seakan-akan menjadi hal yang mulia, padahal mereka telah terjerumus ke dalam zina. Ingat ya, kalau sekalian, zina itu bukan hanya seseorang berhubungan badan dengan wanita yang tidak halal baginya, bukan itu. Tetapi semuanya. Nabi SAW katakan, wal ainan zinahuman nadhar, mata zinanya adalah melihat. Semuanya bisa masuk dalam kategori zina. Penting di sini saya sampaikan, bagi para wanita, ketahuilah, khusus untuk para wanita, jika ada seorang laki-laki mendatangi kalian secara langsung dengan dalih mau ta'aruf dan lain-lain, maka dia adalah pribadi yang hanya akan bermain-main dan memiliki sifat pengecut. Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Enggak, Ustaz, itu adalah yang berani. Ada yang mau protes? Jika dikatakan kepadanya, jadi si wanita mengatakan, silahkan langsung menghubungi ayah saya atau wali saya, maka dia akan mengambil 1000 jurus untuk melarikan diri. Segala macam, tidak sempat, ini bentar lagi ada rapat, ini 1000 jurus, yang penting tidak akan berjumpa dengan orang tuanya. Maka jauhi laki-laki seperti ini. Jika sebelum menikah saja kelakuannya sudah seperti ini, maka bagaimana setelah menikah? Kucing-kucingan, nggak berani, mau ketemu dengan walinya nggak berani. Nanti kasih tahu, saya sudah nunggu di depan gang. Apa bedanya kalau kayak gitu? Enggak, Ustaz, ini ta'aruf model apa? Maka jangan harap kebahagiaan akan didapat. Para ulama ketika ditanya tentang masalah ini, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya. Ya kawan sekalian, sekalipun ayat ini membahas masalah haji, ini ayat membahas masalah haji, tapi banyak para ulama kemudian ketika ditanya tentang masalah ta'aruf, kemudian mengutip ayat ini. Jadi secara makna betul, kita kalau mau masuk ke rumah orang, masuknya lewat mana? Lewat depan. Kalau kemudian saya diam-diam masuk lewat dapur, dipukuli, padahal sama-sama masuk rumah, kan gak ada bedanya. Saya sama-sama masuk rumah, apa bedanya depan sama belakang, sama-sama aja rumahnya. Tapi tetap gak bisa, gak akan diterima. Kalau kemudian kita lancang masuk ke dalam dapur, gak diterima. Maka kalau memang mau masuk ke dalam rumah seseorang, gentleman, ketuk pintunya. Itu yang kemudian oleh para ulama dibuat sebuah makna. Kalau kita ingin mendatangi seorang wanita, datangi walinya. Jangan main lewat belakang, gitu. Lewat dapur, lewat pintu gudang, jangan, lewat depan. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwasannya laki-laki itu serius. Jadi seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, kalau demikian, apakah tidak boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahram? Tadi kan katanya yang di awal itu bertanya mau ta'aruf apa enggak, itu ternyata nggak boleh. Nah, terus kalau gitu nggak boleh berbincang-bincang dengan wanita yang bukan mahram. Maka jawabannya bisa boleh, bisa juga tidak boleh. Kalau ditanya apakah tidak boleh berbincang dengan wanita yang bukan mahram, bisa boleh, bisa juga tidak boleh.
Tergantung bagaimana kondisi dan konteksnya. Nggak semua laki-laki berbicara dengan seorang wanita yang bukan mahramnya atau yang tidak halal baginya, kemudian dikatakan salah. Nggak bisa juga. Para sahabat wanita terdahulu biasa berbincang dengan Nabi terkait sesuatu yang memang hanya bisa disampaikan kepada Nabi SAW. Nggak bisa lewat yang lain. Maka hal seperti ini dibolehkan. Misalkan ada seorang wanita bertanya atau berbicara langsung kepada seorang laki-laki tentang satu perkara yang memang ini nggak bisa diwakilkan. Saya buat contoh. Bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau mengatakan, Ja'at Ummu Sulaim bintu Milhan, telah datang Ummu Sulaim bintu Milhan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Lihat, Ummu Sulaim langsung mengatakan, ya Rasulullah. Berarti ini apa? Pembicaraan langsung apa? Apa enggak? Langsung lah, enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Ya Rasulullah tapi ngadep ke tembok, enggak mungkin. Ya Rasulullah artinya berbicara langsung. Berbicara langsung. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Ini sebuah kaidah yang luar biasa, Mas kan. Artinya dalam berbagai masalah agama jangan pernah malu. Ya. Jadi ketika seseorang ingin bertanya, dia nggak tahu tentang satu hukum, tapi dia malu mau bertanya, itu jangan, nggak boleh. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran. Jadi seperti itu. Beliau bertanya, fahal 'alal mar'ah ta'ni ghuslan idza hiya ra'at fil manam mithla ma yara ar-rajul? Apa pertanyaannya? Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita juga wajib mandi jika bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi? Ini kan sebuah pertanyaan yang nggak bisa mau ditanya ke siapa. Hanya bisa ditanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab apa? Naam, iya. Idza hiya ra'atil ma faltaghtasil. Iya, jika dia itu melihat air. Maksudnya apa? Jika wanita tersebut melihat air mani, maka mandi. Nah, ya sekalian, kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW dan Ummu Sulaim bercakap-cakap dengan sesuatu yang memang dibutuhkan. Nabi SAW juga menjawab dengan kalimat begitu aja. Nggak terus kemudian, wah ini berarti Anda tadi malam seperti itu. Enggak. Nabi tidak bercanda, Nabi tidak guyon, Nabi tidak memanjang-manjangkan kalimatnya, enggak. Enggak ditanya, kapan itu Bu? Enggak ditanya. Enggak, Nabi hanya bilang, iya, jika melihat air. Tek, beres. Selesai. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, laha fadhahtin nisa ya Ummi Sulaim. Nah, kata Ummu Salamah apa? Engkau telah membuka rahasia para wanita, wahai Ummu Sulaim. Jadi seperti itu. Tapi Ummu Sulaim tidak peduli. Jadi, ikhwas sekalian, di sini dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa apa? Nabi SAW juga berbicara dengan seorang wanita tentang keperluannya saja. Sisanya Nabi nggak akan berbicara dengan wanita. Contoh lain bersumber dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Wanita ini ingin dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomongnya ke siapa? Langsung, nggak mungkin ngomong ke sahabat yang lain atau ngomong ke wanita yang lain. Tidak, langsung perkataannya disampaikan. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi? Secara hukum boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur wanita itu. Ya, maka ini juga saya berpesan kepada para kepada para wali yang memiliki anak wanita, bukan sebuah hal aib atau bukan sebuah hal yang memalukan jika kita yang kemudian pergi ke sana kemari untuk mencari laki-laki saleh untuk menikah dengan anak kita. Bukan sebuah hal aib. Ya, jadi seperti itu.
Karena laki-laki yang soleh ini semakin sedikit. Ya, laki-laki jumlahnya banyak, dipotong orang kafir, dipotong suka sama jenis, dipotong yang akhlaknya nakal. Jadi yang bener-bener ini sisa dikit. Gitu. Jadi jangan dikira tenang aja, soal laki banyak tuh, lihat laki banyak. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kita mau laki yang secara spesifik, ya kan? Yang umurnya sekian sampai sekian, yang wajahnya kayak begini, makin sedikit. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabahu thumma taqta'a ra'sahu. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikkan pandangannya kepada wanita tersebut, kemudian menurunkannya. Kemudian beliau menundukkan kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena Nabi tidak punya keperluan terhadap wanita ini. Nabi SAW lihat, kemudian Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita ini. Maka Nabi SAW menunduk. Lalu kemudian apa? Falamma ra'atil mar'ah annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Maka ketika wanita tersebut Nabi SAW tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, maka wanita itu duduk. Dan bukan sebuah aib. Enggak terus kemudian disoraki, enggak laku gitu, enggak. Enggak. Ini adalah sebuah langkah yang besar oleh sahabat tersebut untuk meraih kebaikan. Maka kalau kemudian Nabi tidak mau, tidak ada masalah. Kemudian apa? Faqama rajulun minan ashabihi. Maka berdiri seorang laki-laki dari sahabatnya, di antara sahabatnya, faqala ya Rasulullah, illam yakun laka bihajah, illam yakun laha biha hajah, fazawwijniha. Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berhajat kepadanya, kawinkanlah aku dengan dia. Itu baru gentleman. Ya, itu baru laki-laki yang benar-benar luar biasa. Karena dia faham, saya ingin menikah, Nabi SAW tidak mau dengan wanita tersebut, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Sahabat ini nggak terus kemudian, nanti kita ketemu, enggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini diantara bukti juga bahwa seorang laki-laki boleh berbicara, boleh kemudian wanita berbicara juga dengan laki-laki. Jika memang ada keperluan. Kemudian lantas bagaimana ta'aruf yang benar? Ta'aruf yang benar adalah seseorang berusaha mencari informasi terkait calon yang ingin dia nikahi. Kemudian membuat biodata lengkap tentang dirinya. Proses ini harusnya berlangsung singkat. Gak ada ta'aruf itu 2 bulan, 3, apa yang mau dicari? Ta'aruf itu semakin singkat semakin bagus. Makanya pada saat seseorang menggunakan biodata itu, tulis yang jelas. Apa yang diinginkan dari seorang wanita misalkan. Dari seorang wanita juga mengatakan apa yang diinginkan bagi seorang laki-laki. Maka di sini saya tulis. Apa yang harus ditulis dalam biodata? Maka saya sampaikan semakin singkat, semakin menunjukkan keseriusan dalam menikah. Apa yang harus tulis dalam biodata? Semua hal. Termasuk kriteria idaman yang diinginkan dari seorang wanita. Kan setiap laki-laki memiliki sesuatu yang dia idamkan dari seorang wanita, dan itu beda-beda. Nggak bisa disamakan. Maka tulis apa yang dia inginkan. Jangan dilupakan juga memberikan penjelasan singkat terkait ciri-ciri fisik yang dimiliki. Tulis di situ. Anda kan kepingin wanita yang begini. Wanita juga tentu kepingin laki-laki yang begini. Maka tulis. Tinggi saya sekian. Misalkan tinggi 175, berat 250 kilo. Misalkan, kan gitu. Warna kulit sekian. Jadi wanita ketika membaca itu sudah punya gambaran. Tinggi sekian, 250 kilo, berarti besar. Ini. Gitu. Nah, jika kekurangan yang sifatnya krusial, jadi kekurangan yang sifatnya memang krusial, yang penting sekali, ya, maka hendaknya disebutkan dalam biodata tersebut. Contoh misalkan seseorang menikah, dia punya diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini kan sudah lumayan tinggi. Gitu. Tulis di situ, saya memiliki penyakit diabetes tipe 2. Gitu. Dan saya dulu pernah membuat biodata seseorang yang ingin nikah dengan wanita Indonesia, tapi dia bukan orang Indonesia. Dia minta untuk menuliskan biodata. Maka saya tanya, kamu punya penyakit apa? Dia sebut. Ada jantung, diabetes, kolesterol. Ya udah saya tulis gitu loh. Saya tulis, tapi bagus, dia jujur. Artinya ini penyakit-penyakit yang memang penting. Tapi kalau kemudian tidak penting, misalkan
eh, jari kelingking kaki saya itu panjang sebelah. Ini enggak penting gitu, enggak penting. Sesuatu yang tidak penting. Baik. Begitu pula dengan wanita. Wanita juga tulis apa sih motivasi menikah, apa yang diinginkan dari seorang laki-laki, tulis sejelas-jelasnya di situ. Nah, sehingga apa? Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita melihat biodata masing-masing, maka apa? Dia tahu, oh kalau seperti ini saya cocok, saya lanjut. Oh kalau seperti ini saya nggak cocok, saya mundur. Dah, selesai kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menetapkan syarat bahwa kriteria wanita yang diinginkan adalah perawan? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan agar para laki-laki menikahi wanita yang perawan. Anjuran dari Nabi SAW. Dan nanti kita akan sebut hadisnya. Karena kasih sayang mereka akan sangat besar dan lebih bersifat kekanak-kanaan sehingga bisa bercanda dan bersenang-senang dengan mudah. Berbeda dengan janda yang secara umum rasa malunya sudah mulai berkurang. Ya, dari sisi malu kita akan melihat pada saat pembahasan tentang lamaran berbeda antara perawan dengan janda. Perawan ditanya, gimana, mau apa Anda? Kalau dia diam itu berarti. Tapi kalau janda ditanya, bagaimana pendapatmu? Janda disuruh ngomong. Ya, dari sifat malunya sudah mulai berkurang. Kemudian sifat dewasanya sudah semakin besar. Sudah semakin besar karena pengalamannya banyak. Dan tidak menutup kemungkinan masih memiliki perasaan cinta dengan suami sebelumnya. Oh, mungkin sekali. Di zaman Nabi SAW pernah ini terjadi. Ada seorang wanita yang mengeluhkan suaminya, kemudian mengeluhkan tentang sesuatu, itu nanti kita bahas di pembahasan akhir-akhir nanti. Ada seseorang yang mengeluhkan tentang suaminya. Maka Nabi SAW bertanya, sepertinya kamu ingin kembali ke suamimu yang dulu. Maka wanita tersebut mengatakan iya. Artinya kan apa? Memang ada hal untuk ke sana. Jadi seperti itu. Nah, apa dalilnya? Bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, "Tazawwajtu imra'ah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jabir, tazawwajta." Jadi sahabat Jabir ini menikah dengan seorang wanita pada saat Nabi SAW masih hidup. Ketika Jabir ini berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya, "Wahai Jabir, apakah kamu menikah?" Maka qultu na'am, iya. Apa pertanyaan Nabi SAW? Bikrun am thayyib, gadis atau janda? Itu pertanyaan. Jadi ini bukan pertanyaan aib ya, ikhwas sekalian. Bukan pertanyaan aib. Qultu thayyib. Aku berkata apa? Janda yang saya nikahi. Maka Nabi SAW mengatakan, fahalla bikran tula'ibuha. Kenapa engkau tidak memilih yang masih gadis hingga kamu bisa mencumbunya dan dia bisa mencumbumu? Maka sahabat Jabir mengatakan, ya Rasulullah, innali akhwat fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahum. Wahai Rasulullah, aku ini punya saudara-saudara perempuan. Saya khawatir jika dia gadis, maka dia akan melunturkan hubungan baik antara saya dengan mereka. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Idzan innal mar'ah tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha, fa'alaika bidzatid din taribat yadak." Lalu beliau mengatakan, jika demikian maka tidak masalah. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Bahkan Imam Muslim di dalam kitabnya, ini kan diambil dalam kitab Ar-Radha, bab, judul babnya apa? Sunnahnya menikahi gadis. Jadi Imam Muslim menuliskan dengan judul seperti itu. Maka kalau kaum muslimin ingin menikah, lalu kemudian memilih yang gadis, tidak ada masalah, memang itu yang lebih baik. Tapi kalau kemudian ada alasan-alasan tertentu sehingga memilih janda, maka tidak masalah. Dan bahkan nanti ada pembahasan khusus terkait dengan masalah keutamaan menikahi wanita-wanita janda. Setelah itu biodata ini diserahkan kepada wali dari wanita tersebut. Jadi tidak ada terus kemudian nanti ketemu ya tukeran biodata, tidak, sama sekali tidak. Kita datangkan kepada wali, kita sampaikan, Bapak ini saya mendengar Bapak ini punya anak perempuan, saya ini ingin memasukkan atau menyampaikan biodata saya karena saya tertarik ingin menikahi anak Bapak. Sampaikan seperti itu, gentleman. Nah, kemudian laki-laki juga akan menunggu biodata dari si wanita. Wanita juga jangan lama untuk menuliskan biodatanya. Apakah dalam ta'aruf diharuskan bertukar foto? Tidak boleh.
Ya, jadi para ulama mengatakan tidak boleh menukar foto. Kenapa? Ada beberapa sebab mengapa hal ini tidak bisa dilakukan. Di antaranya apa? Di zaman sekarang, foto sudah menjadi hal yang sangat menipu mata. Ya, ada laki-laki wajahnya itu bekas jerawatnya banyak, bolong-bolong, begitu difoto mulus. Hah? Mulus. Dia tidak mengedit fotonya, tapi di HP-nya sudah ada alat untuk merubah itu. Maka jangan, tidak bisa. Ini masuk dalam unsur penipuan. Apalagi wanita. Ya. Maka kalau kawan-kawan sekalian punya adik atau punya saudara wanita, kemudian di dalam HP-nya aplikasi edit foto itu banyak, itu hapus ya. Kemudian, jika memang ingin melihat, maka nanti sudah disiapkan waktu dan kesempatan khusus dalam masalah nazar. Jadi tidak ada istilah tukar-tukar foto, tidak ada. Jika seorang laki-laki ingin menyampaikan fotonya, maka silahkan saja. Yang menjadi problem biasanya para wanita. Terkadang banyak laki-laki ini yang nakal, dia mengumpulkan foto-foto wanita. Maka kalau saya lebih memilih laki ataupun perempuan sama-sama tidak memberikan foto. Beres. Kalau memang ingin melihat calonnya, lihat langsung di dalam prosesi yang namanya nazar. Dan itu nanti akan ada pembahasan khusus. Jika setelah mendapatkan biodata, bolehkah laki-laki dan perempuan saling mencari informasi dari orang ketiga mengenai baik dan buruknya orang tersebut? Kan kita udah dapat biodata nih. Kalau orang nulis biodata itu isinya baik semua apa gimana? Baik semua pasti kan? Itu loh. Pokoknya malaikat dah ini. Itu loh, baik semua. Tentu kita butuh informasi tambahan. Kan tidak mungkin ada orang baik kayak gini terus kan? Itu loh. Pasti dia punya kekurangan, dia punya ini. Kita kepingin tahu. Maka kita butuh orang ketiga istilahnya. Maka boleh nggak? Boleh. Bahkan hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan dan ini tidak termasuk dalam ghibah. Di antara haditsnya, seorang sahabat wanita bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan, "Falamma halaltu." Ini haditsnya panjang. Kemudian beliau mengatakan, ketika masa iddahku sudah selesai, dzakartu lahu anna Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa Aba Jaham khatabani. Bahwasannya apa? Aku sampaikan kepada Rasulullah bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham melamarku. Jadi ada dua laki-laki yang melamar wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan, amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini adalah sebuah kalimat suka mukul. Jadi Nabi jelaskan keburukan orang ini. Apa? Muawiyah fasulukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, maka dia adalah orang yang miskin, enggak punya harta apa-apa. Maka Nabi SAW mengatakan, inkihi Usamah ibn Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu thumma qala inkihi Usamah. Kemudian wanita tersebut mengatakan apa? Tapi aku tidak suka dengan Usamah bin Zaid. Menunjukkan seorang wanita juga punya ketertarikan. Dia bisa mengatakan saya nggak suka. Bisa. Tapi Nabi tetap mengatakan nikahilah Usamah bin Zaid. Maka apa? Aku pun fanakahtuhu, aku pun menikah dengannya. Faja'alallahu fihi khairan wa tabattu bihi. Maka Allah menjadikan kebaikan dalam pernikahanku dan aku membuat orang lain cemburu terhadap kebaikan yang kudapat dari pernikahanku dengan Usamah. Nah, penting di sini saya sampaikan, tidak ada hak bagi seorang muslim untuk bertanya tentang masa lalu calon pasangannya. Kita ini mau nyari apa? Masa lalu atau masa sekarang? Nggak ada hak. Sehingga yang ditanya dan dicari tahu adalah kondisi yang dia miliki saat ini. Jadi keliru ketika kita ingin mencari tentang pasangan kita, kemudian kita tanya, 10 tahun yang lalu kayak gimana? Kita nggak tanya 10 tahun yang lalu, kita tanya sekarang. Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana Muawiyah zaman dulu, tidak dibahas itu. Sekarang yang dibahas sekarang. Kemudian di sini saya tuliskan bagi orang ketiga, harusnya itu. Bagi orang ketiga yang dimintai keterangan, maka sampaikan apa adanya tentang yang dia ketahui saat ini. Adapun jika yang ia ketahui adalah waktu yang lampau, maka sampaikan saya hanya mengenalnya di masa yang lalu, adapun sekarang saya tidak mengetahuinya. Harus begitu, harus jujur.
Nggak boleh kemudian seseorang, oh, siapa? Kamu mau nikah dengan itu? Oh, tukang judi sabung ayam itu, 15 tahun yang lalu tapi gitu. Itu penjudi kuat, itu minum khamar, itu. Tapi zaman sekarang tahu nggak? Nggak tahu, itu nggak boleh. Gitu. Maka sampaikan, saya nggak tahu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu saya tahu. Adapun sekarang saya nggak tahu. Karena yang kita lihat itu sekarang, ikhwas sekalian. Bisa saja orang itu dulunya buruk, sekarang dia bertobat. Bisa juga orangnya dulu baik, kemudian sekarang jahat. Mana yang mau kita lihat? Saat ini. Gitu. Nah, jika ternyata kita mendengar bahwa calon tersebut adalah orang yang tidak baik di masa lalunya, tetapi di saat ini dia sudah berubah, maka yang dipakai adalah yang di masa sekarang. Kecuali jika dia adalah pribadi yang tidak berubah, maka boleh diceritakan. Dari, misalkan ketika ada wanita bertanya, bagaimana seorang fulan itu, fulan mau menikahi saya. Oh, itu dari mulai zaman dulu sampai sekarang saya kenal. Itu tiada hari kecuali main judi. Itu saya tahu itu, saya pun ikut di situ bisa. Ya, maka sampaikan, tidak ada masalah. Maka saya sampaikan di sini bagi orang ketiga hendaknya jujur dan tidak berusaha menutupi keburukan orang yang sedang ditanyakan. Ini hati-hati. Terkadang seseorang punya kawan, kemudian ada laki-laki bertanya, anak saya didekati oleh seorang laki-laki bernama Fulan. Anda tahu? Oh iya, kenal. Itu kawan dekat saya. Maka dia berusaha menutupi keburukannya. Ini tidak boleh. Ditanya laki-laki, ya orang tuanya bertanya, gimana laki-laki ini merokok? Enggak, dia tidak merokok. Padahal apa? 1 hari 2 kotak. Gimana orang ini, pelit nggak orangnya? Kita tahu ini orang medit luar biasa. Istilah kalau kawan saya itu medit sayap ayam. Pernah lihat sayap ayam? Tangannya kan gini, saking meditnya itu, tangannya itu nggak mau lurus, sampai begini tangannya. Tapi kita mengatakan enggak, dia itu baik, masya Allah, itu nggak boleh. Ya. Atau sengaja menambah kebaikan atau keburukan kawannya, ini juga nggak boleh. Ya. Semua itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan di akhirat kelak. Jadi tidak boleh. Misalkan kita dengar kawan kita ini mendekati seorang wanita, kemudian bapaknya datang ke kita, tanya, tapi kita nggak senang dia ini dapat wanita tersebut. Maka kita ceritakan keburukannya, bapak nggak tahu ya itu. Wah, itu tiap hari minum arak itu. Tapi padahal enggak. Ini juga nggak boleh. Nah, maka setelah semua hal atau setelah semua langkah tersebut dilakukan dan memang ini cocok, maka baru kemudian akan masuk di langkah berikutnya yang insya Allah akan dibahas di pertemuan yang lain. Baik. Sehingga itu ikhwas sekalian pembahasan kita pada kesempatan lain dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Benarkah ada khilaf tentang kewajiban wali nikah bagi wanita? Dan kalaupun ada khilaf dalam masalah tersebut, khilaf itu ya ikhwas sekalian, ada khilaf yang sifatnya itu syadz. Contoh begini, kemarin kita membahas tentang hukum nikah mut'ah. Ada yang mengatakan boleh? Ada nggak? Siapa? Syiah. Berarti khilaf ulama. Jadi gimana ini? Karena di sini ditanyakan apakah boleh seseorang mengamalkan pendapat ulama yang mudah atau ringan apabila terjadi khilaf? Berarti boleh? Enggak. Khilaf itu ada khilaf yang mu'tabar, artinya sesuatu memang khilaf yang kuat. Ada juga khilaf yang syadz, yang cacat, ini khilafnya nggak dianggap. Jadi seperti itu. Dan seseorang nggak boleh mengamalkan pendapat ulama yang mudah. Mana boleh? Kalau terjadi khilaf di antara para ulama, maka kita mesti tahu mereka ini khilaf dasarnya apa. Itu kan kita penuntut ilmu katanya. Dasarnya apa? Bukan mana yang paling ringan. Oh itu boleh, udah itu aja. Anda ini bodoh namanya. Bukan mengikuti ulama, bukan. Tapi lihat, cek dulu. Maka dalam permasalahan ini Nabi SAW sudah jelaskan dengan tegas. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali pakai wali. Sekarang kalau kita mau menikah tanpa wali, emang kenapa? Sekarang kenapa? Kenapa kok kita harus menikah tanpa wali? Ada apa? Mau ngapain sekarang? Jadi tanda tanya besar kan? Kenapa kok harus yang penting nggak ada wali sah? Kenapa? Harus pakai wali. Dan ini nanti ada pembahasannya. Dalam pembahasan tentang akad nikah itu nanti kita bahas. Jadi apakah boleh seseorang mengamalkan pendapat ulama yang mudah atau ringan? Tidak. Dia harus paham. Kenapa kok kemudian para ulama ini berbeda pendapat dalam masalah tersebut?
Kemudian ada pertanyaan, seorang ingin menikah tetapi dihalangi oleh orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan untuk nanti saja menikahnya, ya, dengan alasan harus mencari uang dulu dan membetulkan diri dulu. Ya. Mogok gak orangnya ini harus dibetulkan gitu. Ya, mungkin maksudnya orang tua ini ikhlas sekalian. Jadi orang tua itu sebetulnya tidak pernah menghalangi kita untuk menikah. Ya. Hanya saja orang tua itu faham, dia itu ngerti, karena dia itu mulai kita itu dari kecil sampai umur sekarang. Dia itu tahu kita ini kalau ngambek seperti apa, tahu kalau sifat kita ini kekanak-kanakan, tahu. Walaupun di luar itu gagah kalau ketemu assalamualaikum, kalau ketemu kayak gitu. Tapi di dalam rumah yang paling tahu orang tua. Maka terkadang orang tua itu melihat bahwa ini anak belum siap untuk menikah ini. Sehingga terkadang orang tua kemudian membuat sebuah alasan yang menurut kita nggak masuk akal alasannya itu. Tapi sebetulnya orang tua itu punya alasan khusus yang dia itu berat untuk menyampaikan kepada anaknya. Takut anaknya itu sakit hati. Gitu. Iya benda ini orang tua. Kok diem orang tuanya? Takut sama anaknya. Orang tua itu kepingin menyampaikan, cuma takut anaknya ini sudah dewasa, takut hatinya itu sakit. Kalau misalkan ada anak umur 25, kemudian orang tua yang mengatakan, kau itu masih kecil, gitu. Kan sakit hatinya. Gitu. Sakit. Gitu. Maksudnya kepribadiannya, bagaimana cara dia mengatur masalah. Ketika terjadi masalah dengan saudari-saudarinya misalkan, bagaimana ngaturnya ini? Orang tua kan dia, ternyata nggak bisa. Gitu. Maka saran saya, untuk laki-laki model seperti ini, tunjukkan kepada orang tua. Saya adalah laki-laki yang sudah siap untuk menikah. Gitu. Sampaikan kepada orang tua bahwasannya apa? Bapak, ibu, yang namanya menikah itu untuk urusan akad nikahnya saja gratis, asal bukan hari Sabtu dan Ahad di KUA. Iya Pak ya? Ada yang orang KUA di sini? Koreksi kalau saya salah. Menikah di KUA itu gratis, Ikhwan sekalian, Senin sampai Jumat. Gratis. Gak ada biaya. Kalau Sabtu dan Ahad baru ada biaya. Gratis. Mau duit apa lagi? Mungkin maksudnya adalah resepsi. Nanti kita akan bahas masalah resepsi itu. Sampaikan ke orang tua, bapak dan ibu, saya ini ingin melaksanakan pernikahan yang gampang untuk dilaksanakan, yang tidak memberatkan, tidak untuk kemudian kita bermegah-megahan. Ini diantara bukti kedewasaan. Kalau kemudian antum, Pak, minta nikah, tidak boleh. Pak, nikah Pak. Itu berarti masih kecil anak ini. Ya, antum nggak sadar kalau kemudian antum itu masih kecil. Tapi coba kalau kemudian antum sampaikan, Pak, saya kepingin ngobrol. Ini menunjukkan kedewasaan. Gitu. Kenapa sih Pak, Bapak mengatakan harus cari uang dulu? Gitu. Kenapa Pak? Harus uang seberapa yang harus saya kumpulkan untuk? Ini kan bagus kalau kayak gitu. Menunjukkan wah ini sudah dewasa, bisa diajak bertukar pikir. Ya, jadi seperti itu. Maka harus ada pemahaman dari si pihak anak dan juga harus ada pemahaman dari orang tua. Ya, jadi seperti itu. Tapi ikhwan sekalian, kita cukupkan pembahasan kita dan satu lagi terakhir, di pertemuan yang akan datang saya izin tidak bisa hadir dikarenakan saya akan melaksanakan perjalanan jauh, sehingga pekan yang akan datang kita libur dulu, baru nanti kita lanjutkan di pekan yang berikutnya. Taib, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.